Assalamualaikum, sahabat Westman. Saat ini di Amerika, isu kewarganegaraan Obama mulai dimunculkan lagi. Itu hampir pasti merupakan bentuk delegitimasi politik. Isu Bedai yang mempertanyakan apakah Obama lahir di Amerika sebenarnya sudah lama muncul sejak kampanye presiden tahun 2008. Dan waktu itu memang digunakan untuk meragukan legalitas dan kredibilitas Obama sebagai presiden. Kalau sekarang diangkat lagi, besar kemungkinan ini berkaitan dengan upaya menyerang kredibilitas Partai Demokrat, terutama jika Demokrat sedang keras mengkritik kebijakan Trump atau kubu konservatif. Pengalihan isu dari masalah besar yang sedang menimpa Partai Republik atau Trump. Kemudian memobilisasi basis politik tertentu yang masih memendam ketidakpercayaan terhadap era Obama dan kebijakan-kebijakan liberal. Dalam konteks Indonesia, di Indonesia ini kalau kita lihat pola umumnya, menggugat legalitas pribadi seperti ijazah Jokowi atau syarat usia Gibran itu bukan hanya soal administrasi hukum belaka, tapi sangat politis. Itu juga bentuk delegitimasi politik mirip seperti yang terjadi pada Obama. Kalau ditarik lebih dalam, target sebenarnya adalah kredibilitas Jokowi dan Gibran. Kredibilitas Jokowi dan Gibran khususnya dalam membangun narasi bahwa kekuasaan mereka tidak sah atau tidak legitimit. Siapa yang melakukan? Biasanya ini dilakukan oleh oposisi politik, kelompok yang kecewa terhadap pemerintahan, atau fraksi dalam elit politik yang merasa terpinggirkan dalam konfigurasi kekuasaan saat ini. Konteks Indonesia sekarang, Jokowi berhasil mengkonsolidasikan kekuatan politiknya sampai ke pemilu 2024, termasuk mendorong Gibran sebagai wapres Prabowo. Banyak pihak, baik dari kalangan masyarakat sipil, partai politik lama yang merasa tersingkir, maupun kelompok reformis, melihat ini sebagai bentuk kemunduran demokrasi karena dianggap abuse of power, seperti perubahan aturan MK untuk Gibran. Maka, upaya menggugat ijazah atau syarat pencalonan jadi alat untuk mempertanyakan legitimasi moral dan hukum pemerintahan baru. Jadi, bisa dikatakan ini bentuk delegitimasi. Target utamanya Jokowi sebagai figur kekuasaan dan Gibran sebagai perpanjangan kekuasaan. Pelakunya tentu saja berbagai kelompok, apakah itu oposisi politik, aktivis demokrasi atau aktivis pro-demokrasi, dan mungkin bahkan sebagian faksi elit yang kecewa. Dalam ilmu komunikasi, apa itu delegitimasi? Delegitimasi adalah proses sistematis untuk meruntuhkan kepercayaan terhadap seseorang, kelompok, atau institusi, bukan dengan menyerang kebijakan atau kinerjanya secara substantif, tetapi dengan menyerang hak moral, hukum, atau sosial mereka untuk memegang kekuasaan. Tujuannya apa? Apakah mereka pantas berkuasa? Nah, ini nanti dipertanyakan ya, tujuannya nanti masyarakat supaya mempertanyakan apakah mereka itu pantas berkuasa, apakah mereka sah, atau apakah mereka layak didukung. Delegitimasi bisa dilakukan lewat isu hukum, ya seperti menggugat ijazah, usia, asal-usul, dan lain sebagainya. Kemudian juga narasi moral seperti menuduh, manipulasi, ketidakadilan, atau nepotisme. Kemudian manipulasi persepsi, yaitu menciptakan citra bahwa kekuasaan dibangun dengan cara-cara curang atau busuk. Delegitimasi biasanya muncul di momen kritis, seperti setelah kemenangan politik besar yang mengubah peta kekuasaan. Saat terjadi kegagalan, legitimasi prosedural, misalnya pelanggaran hukum yang nyata atau dugaan kecurangan. Bagaimana melawan delegitimasi? Melawan delegitimasi tidak cukup hanya dengan bantahan biasa. Harus ada strategi multilevel.
yaitu satu, memperkuat legitimasi formal. Pastikan semua aspek hukum, administrasi, dan prosedur formal terpenuhi tanpa celah. Publikasi bukti-bukti keabsahan, misalnya dokumen asli, putusan hukum, atau dukungan resmi lembaga. Yang kedua, membangun narasi kepercayaan publik dengan cara ceritakan konsistensi perjuangan, kemudian capaian-capaian nyata, dan komitmen kepada kepentingan rakyat. Kemudian juga misalnya tunjukkan bahwa meski diserang, tetap fokus pada kerja nyata. Dan yang ketiga, melawan narasi dengan narasi. Jangan hanya membantah, tapi balikkan serangan dengan mempertanyakan motif politik di balik delegitimasi. Tunjukkan siapa yang diuntungkan dari upaya merusak kepercayaan. Yang keempat, melibatkan pihak ketiga yang kredibel. Dukungan dari tokoh masyarakat, akademisi, dan lembaga independen membantu mempertebal legitimasi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tetap menjaga etika dan tidak reaksioner. Delegitimasi sering memancing emosi untuk membuat korban terlihat defensif atau panik. Jadi tetap tenang dan responsif akan memperlihatkan kedewasaan dan dalam kepemimpinan. Jadi intinya delegitimasi itu bukan hanya soal benar atau salah, tapi soal mengelola persepsi, mengelola keyakinan dan kepercayaan rakyat. Yang mampu bertahan dari serangan delegitimasi adalah yang mampu mengubah tekanan menjadi pembuktian diri. Inilah mungkin apa yang terjadi pada kita saat ini. Mudah-mudahan tayangan ini bisa menjadi tantangan yang bisa membelajarkan kita. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.